Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ananda Rizky dari kelas 1211. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia apa saja yang pernah saya pelajari. Salah satunya adalah materi teks biografi. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu teks biografi? Jadi guys, secara etimologis kata biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio yang artinya hidup dan grafi yang artinya tulisan. Secara singkatnya, biografi artinya tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Di dalam teks biografi biasanya memuat tentang data pribadi tokoh, latar belakang tokoh, riwayat pendidikan, prestasi yang diraih oleh tokoh, peristiwa yang pernah dilalui oleh tokoh, dan hal mendukung lain tentang biografi tersebut. Oh ya guys, jadi biografi itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu biografi biasa. Biografi biasa itu ditujukan untuk orang lain. Jadi, kita menulis untuk orang lain. Misalnya, saya membuat biografi tentang Insinyur Soekarno. Itu disebut biografi biasa. Yang kedua adalah autobiografi. Jadi, autobiografi adalah tulisan yang ditulis oleh dirinya sendiri. Misalnya, saya membuat biografi mengenai diri saya sendiri. Jadi, itu disebut autobiografi ya guys. Teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang biodata tokoh, latar belakang tokoh dan keluarga, serta riwayat pendidikan. Dan yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dan pengalaman hidup yang pernah dilalui oleh tokoh. Yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah kesimpulan berdasarkan pandangan penulis. Atau kalian bisa menulis tentang prestasi apa saja yang pernah diraih oleh tokoh tersebut. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya seperti membaca, menulis, berjalan, atau belajar. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi mengenai sifat tokoh secara rinci seperti pintar, jenius, malas, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan peran tokoh seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata sambung, kata depan yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, pada saat itu, dan sebagainya. Sekian video penjelasan materi tentang teks biografi. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.